Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja ya, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran pada pertemuan hari ini dengan baik. Oke, di pertemuan kali ini ya, kita akan melanjutkan ke bab 2 ya. Kemarin kita sudah selesai nih dengan bab 1 yaitu pola bilangan. Sekarang kita move ke bab kedua yaitu koordinat kartesius. Apa sih itu koordinat kartesius? Atau sudah pernahkah kalian mendengar tentang koordinat kartesius? Ya, mari kita mempelajari bersama-sama ya tentang koordinat kartesius ini. Oke, tidak bosan-bosannya ya Ibu memberikan anjuran, memberikan masukan ya kepada kalian semua untuk kita sama-sama menekan angka positif COVID-19 ini ya, dengan cara kalian harus tetap stay clean, menjaga kebersihan kalian, selalu cuci tangan dengan sabun ya. Kemudian adalah stay at home, stay healthy, menerapkan social distancing dan juga physical distancing. Oke, pada pertemuan hari ini kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian kompetensi dasar 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Sementara itu untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mengidentifikasi konsep diagram kartesius, yang kedua mengidentifikasi pembagian kuadran bidang kartesius, yang ketiga mendeskripsikan langkah-langkah menggambar titik pada koordinat kartesius, yang keempat mengidentifikasi pengertian jarak antara dua titik pada bidang kartesius, dan yang kelima yaitu mendeskripsikan langkah-langkah menentukan jarak dua buah titik dalam bidang kartesius. Oke, materi yang relevan dengan koordinat kartesius ya, atau materi yang terkait dengan koordinat kartesius di kelas 7 antara lain ada materi bilangan bulat atau bilbul. Yang kedua ada materi perbandingan, yang ketiga ada materi garis dan sudut. Jadi nanti kita akan rewind lagi ya tentang ketiga materi itu. Ya, yang ada di kelas 7 kemarin kita ingat-ingat lagi ya untuk bisa mempelajari koordinat kartesius. Oke. Nah, kita mempelajari koordinat kartesius. Kita bahas dulu tentang ilustrasi yang pertama ya. Ini ada denah perumahan. Oke, jika kalian melihat denah peta perumahan ya, kalian pasti akan melihat rumah itu sudah diatur sedemikian rupa ya, tampak tertata dan rapih ya, dan dengan jalan yang tersambung satu dengan yang lainnya, seperti garis yang vertikal dan horizontal. Tentu semua itu mempunyai maksud dan tujuan tertentu agar lahan yang ada itu dapat dimanfaatkan dengan seefisien mungkin dan semua rumah dapat memiliki akses yang cukup dan memadai ya. Kalau kalian perhatikan pada denah rumah tersebut ya, pada denah perumahan tersebut itu mewujudkan bahwa setiap rumah itu memiliki posisi yang berbeda-beda terhadap titik tertentu. Nah, posisi yang berbeda-beda terhadap titik tertentu ini yang biasanya disebut dengan sistem koordinat. Nah, posisi yang berbeda-beda terhadap titik tertentu itu adalah sistem koordinat ya. Agar kalian lebih mengerti tentang sistem koordinat tersebut ya, kita akan mempelajarinya lebih lanjut ya dengan melihat ilustrasi yang kedua. Nah, perhatikan coba ilustrasi gambar 2.1 yaitu gambar peta alamat rumah Bubadiah ya. Di peta tersebut ada keterangannya bahwa Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah gurunya yaitu Bubadiah. Namun mereka belum tahu nih alamat rumah gurunya secara pasti.
Ibu Badia hanya memberikan informasi bahwa rumahnya itu berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Sementara itu, Bella dan Diva itu berangkat bersama dari sekolah dengan menggunakan sepeda mereka. Tapi mereka itu menempuh jalan yang berbeda masing-masingnya. Nah, warna merah ya, kalau kalian lihat warna merah dengan anak panah itu menunjukkan rute perjalanan yang dilalui oleh Bella. Bella itu warna merah ya, sedangkan warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui oleh Diva. Ternyata kalau kalian perhatikan, Bella itu datang atau tiba lebih awal di rumah Bu Badiah daripada si Diva. Diva itu baru datang setelah beberapa menit kemudian ya. Apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Ya, mengapa? Ya, rute yang ini kenapa ya? Karena kalau kalian perhatikan ya, rute yang dipilih oleh Diva itu menyebabkan lebih terlambat beberapa menit dari Bella. Kenapa? Ya, Bella itu memilih rute melewati Jalan Diponegoro yang berjarak 1,78 km dari rumah Bu Badiah. Sedangkan si Diva itu menempuh jarak yang lebih lambat, yaitu dari jarak 2,13 km dari Jalan Sudirman, melewati Jalan Sudirman. Nah, makanya si Bella itu datang lebih awal daripada Diva, gitu ya, karena Bella itu menempuh jarak yang lebih cepat, yang lebih pendek daripada Diva. Nah, ini dia tadi apa yang dinamakan dengan sistem koordinat ya, posisi yang berbeda-beda terhadap titik tertentu. Ini namanya sistem koordinat. Oke, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, kalian bisa membaca bersama-sama ya, bahwa istilah Kartesius ya adalah latinisasi untuk Descartes ya. Istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis, yaitu Descartes, yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Nah, beliau ini mempersembahkan sumbangan yang penting, yaitu penemuannya tentang geometri analitis, yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat Kartesius, yang mempengaruhi perkembangan kalkulus modern dan menyediakan jalan untuk Newton dalam menemukan kalkulus ya. Beliau memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan di bidang matematika, sehingga beliau itu dipanggil sebagai Bapak Matematika Modern. Ya, dia juga memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang bertegak lurus antara satu dengan yang lain. Oke. Nah, sekarang ke posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Koordinat Kartesius itu digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Ya. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Oke, lebih jelasnya ya, kalau kalian yang harus kalian ingat itu adalah titik pusat, yaitu adalah titik asal ya, yang merupakan titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau kalian gambar di bidang Kartesius, sumbu X itu adalah sumbu yang
apa? Yang horizontal, yang mendatar ya. Sementara sumbu Y itu adalah sumbu yang vertikal atau sumbu yang tegak. Nah, simbol titik asal biasanya disimbolkan dengan huruf P atau dengan huruf O ya, yang berada di titik 0,0. Nah, garis vertikal itu sumbu Y tadi ya, disebut sebagai ordinat, dan garis horizontal yaitu sumbu X disebut sebagai apsis. Ini yang perlu kalian ketahui ya. Titik pusat, titik asalnya disimbolkan P atau O dengan titik koordinatnya yaitu 0,0, sedangkan garis vertikal merupakan sumbu Y disebut ordinat, dan garis horizontal merupakan sumbu X disebut apsis. Oke, kalian coba perhatikan gambar 2.2 ya. Kalian lihat titik-titik pada bidang koordinat kartesius itu memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba kalian amati sekarang posisi titik A, titik B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y pada gambar tersebut. Ya, kalian perhatikan ya. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Oke, perhatikan gambarnya. Kalian lihat untuk titik A. Ya, titik A itu berjarak berapa terhadap sumbu Y? Ya, kita hitung kotaknya ya. Dari titik A itu kotaknya terhadap sumbu Y, itu sumbu yang tegak tadi ya. Titik A itu berjarak 1, 2, 3, berjarak 3 satuan terhadap atau dari sumbu Y. Kemudian titik A itu berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan dari sumbu X ya. Jadi nanti kalian hitung itu kotaknya ada berapa. Kemudian titik B itu berjarak 1, 2, 3, 4 satuan dari sumbu Y, dan berjarak 1, 2, 3, 4 satuan juga dari sumbu X. Kemudian yang titik C, kita hitung ya, berjarak 1, 2, 3, 4 satuan terhadap sumbu Y, dan berjarak 1, 2, 3 satuan dari sumbu X. Kemudian yang selanjutnya yaitu titik D, kalian hitung berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 terhadap sumbu Y, dan berjarak 1, 2, 3, 4, 5 terhadap sumbu X ya. Nah, lanjut titik E nya yaitu berjarak 1, 2, 3, 4, 5 terhadap sumbu Y ya, yang di bawah itu. Kemudian berjarak 1, 2, 3, 4, 5 juga terhadap sumbu X. Kemudian titik F berjarak 1, 2, 3 terhadap sumbu Y, dan berjarak 1, 2, 3 juga terhadap sumbu X. Kemudian titik G, kalian perhatikan, hitung ya, berjarak 1, 2 satuan terhadap sumbu Y ya, dan berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan dari sumbu X. Kemudian ada titik H berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 terhadap sumbu Y, dan berjarak 1, 2, 3, 4, 5 dari sumbu X ya. Oke, selanjutnya kalian amati titik-titik pada koordinat kartesius di samping. Kemudian nanti kalian isi tabel berikut ya. Ada contohnya di situ ya. Koordinat titik A, kalian bisa lihat koordinatnya itu 2,6. Koordinat titik A 2,6 ya. Kalian bisa hitung jarak ke sumbu X nya, yaitu ada sumbu X yang di bawah itu ya, yang mendatar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Kemudian jarak ke sumbu Y nya itu yang tegak ya, itu ada 1, 2 satuan. Maka ya jarak terhadap sumbu X ini yang dijadikan sebagai koordinat Y nya ya, dan jarak ke sumbu Y ini yang dijadikan sebagai koordinat X nya. Maka
koordinat titik dari titik A itu adalah 2,6, di mana 2 itu adalah koordinat titik X dan 6 itu adalah koordinat titik atau sumbu Y, ya. Jadi jarak ke sumbu X-nya itu dijadikan sebagai apa tadi? Koordinat dari Y-nya, ya. Kemudian jarak ke sumbu Y-nya itu dijadikan sebagai koordinat sumbu X-nya, gitu ya. Lanjut ke yang B, titik B. Nah, kalian lihat B ini memiliki jarak ke sumbu X-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jarak ke X-nya adalah 5 satuan. Kemudian jarak ke sumbu Y-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 juga. Jadi jarak titik B ke sumbu Y itu adalah 5 satuan juga. Maka kalian bisa tentukan ya, koordinat titik dari B ini adalah, kalau jarak ke sumbu X-nya itu dijadikan sebagai apa? Koordinat Y-nya. Berarti 5 satuan. 5 ya. Y-nya 5. Kemudian jarak ke sumbu Y itu sebagai X. X-nya juga 5 berarti, ya. Oke, yang C, D, E, F, G, H kalian lanjutkan sendiri ya. Oke. Selanjutnya yang perlu kalian ingat lagi ya. Nih, sumbu X dan sumbu Y itu membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran ya. Yaitu yang pertama ada kuadran 1. Kuadran 1 ini disusun oleh koordinat X positif dan koordinat Y positif. Jadi kalau titik koordinatnya itu X-nya positif, Y-nya juga positif. Jadi sama-sama positif. Kemudian kalau kuadran 2 itu disusun dari koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Ya, jadi X-nya itu yang negatif dan Y-nya adalah yang positif. Kemudian kuadran 3 disusun oleh koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Jadi koordinat X dan Y-nya sama-sama negatif. Kemudian kuadran yang keempat itu adalah tersusun dari koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Jadi X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi angka yang di depan positif, angka yang di belakang negatif ya. Oke, coba perhatikan kembali koordinat kartesius di samping ya. Amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran koordinat kartesius berikut. Dan amati pula jarak tiap-tiap titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ya, amati kedudukan titik pada tiap-tiap koordinat berikut dan amati jarak tiap-tiap titiknya ya. Oke. Nah, jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya kita bahas ya. Untuk yang titik A, yaitu koordinat titiknya 2,6. Nah, kalian bisa lihat ini ya, titik A itu berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Kalian hitung tuh, sumbu Y itu yang tegak ya. Titik A itu berjarak 1, 2 satuan dari sumbu Y. Kemudian berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan dari sumbu X. Karena koordinat titiknya adalah 2,6, 2 itu apa tadi? Adalah sumbu X ya. 6-nya itu adalah sumbu Y. Berarti sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya juga positif. Maka titik A itu berada di kuadran 1 ya. Begitu caranya. Kemudian untuk titik B. Titik B kalian lihat itu koordinat titiknya berapa? Adalah 3,0 ya. Titik B itu berjarak berapa? 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 satuan dari sumbu X ya, karena titik B itu jelas berada pada sumbu X-nya ya. Kemudian maka titik B ini berada di kuadran berapa? Karena X-nya positif, Y-nya juga positif, 3 dan 0, maka berada di kuadran 1. Kemudian yang C.
Titik C itu koordinatnya negatif 2,3. Nah, berarti titik C ini berjarak berapa? Nah, terhadap sumbu Y-nya itu berapa jaraknya? Kita hitung, ada 1, 2 ya, ada 2. Kemudian terhadap sumbu X-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Nah, berarti titik C itu berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 2 satuan dari sumbu X ya. Karena jarak maka 2-nya itu nggak ditulis negatif ya, jarak itu selalu positif. Nah, berarti titik C itu berada di kuadran berapa? Kalau kalian lihat itu nilai X-nya itu adalah negatif 2, berarti X-nya itu adalah negatif. Kemudian nilai sumbu Y-nya itu adalah positif 3, berarti Y-nya itu adalah positif. Tadi apa? Kalau kalian lihat kuadran yang nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya positif itu adalah kuadran 2. Oke, sampai sini paham? Ibu Angga paham ya? Kalian lanjut untuk yang titik D, E, F, G, dan H ya. Kalian lanjutkan sendiri. Nah, sampai di sini untuk pembahasan materi koordinat kartesius ya. Untuk tugasnya itu ada 5 soal, kalian kerjakan di buku tugas kalian. Kemudian materi yang tadi sudah Ibu sampaikan juga kalian catat ya. Kemudian nanti kalian kumpulkan ke guru masing-masing ya, ke guru kalian masing-masing. Untuk kelas 8A dan B itu ada Bu Dinari, kelas 8C sampai dengan kelas F itu ada Bu Sinta, dan kelas 8G sampai kelas 8K ada Bu Meli ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.